lebih lembut, ada cairannya. Nah, kita lihat di sini kebanyakan agennya adalah softening atau kalau enggak juga lebih mencairkan si fesesnya itu. Tetapi yang berbeda adalah waktunya. Ini 1-3 hari, ini 6-12 jam, yang ini 1-6 jam. Biasanya nih bisa kodil nih kalau oral bisa 6-12 jam. Tetapi kalau rektal secara 10 mg secara rektal ini cukup 1-6 jam, fesesnya sudah insya Allah sudah bisa dikeluarkan dengan tidak menyiksa. Ini mekanisme aksinya kebanyakan juga bulk forming agent. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Tadi ada 3 bahasan, ada lambung yang di H2 sampai di PPI, ada diare, ada konstipasi. Bu mau bertanya. Silakan. Kalau bayi di bawah 2 tahun itu bagusnya pakai apa? Terima kasih. Oke, bayi di bawah 2 tahun biasanya dikasihnya kalau di rumah sakit ya, itu Oralit dan ASI. Jadi ibunya kan di bawah 2 tahun otomatis masih mengasihi ya, masih ASI eksklusif seharusnya 2 tahun ya. Nah itu biasanya orang tuanya disuruh makan makanan yang bergizi dan sering diasi, soalnya pasiennya yang kena diare itu kan cairannya keluar terus hingga perlu intake cairan. Terus biasanya kalau ada kurang dari 2 tahun yaitu dikasih ASI. Terus habis itu dicek, biasanya kalau di rumah sakit dicek apakah fesesnya ada bakterinya, kalau di darahnya juga apakah ada bakterinya. Kalau memang ada dan disertai demam biasanya itu diberikan antibiotik. Itu Mbak Dina. Halo Bu, kalau di kita mau ganti LLM ya? Kalau di kita ganti LLM, artinya untuk bayi diare, ya toh. Kalau di rumah sakit kita, sepengetahuan saya kok diganti LLM toh, ASI-nya. Sementara jangan kasih ASI, ganti LLM rendah. Itu Bu. Iya. Kok gitu ya? Mungkin beda-beda Bu, soalnya kemarin saudara saya pas ada yang anaknya kena diare di dokter Unsol baru, dia disuruhnya ASI jangan pernah lepas, sama ya itu dicek ternyata ada bakterinya terus diterapi dengan antibiotik gitu. Soal bulan pertamanya itu pakai apa yang lactobacillus itu boleh Bu? Lactobe. Iya, pakai Lactobe. Ya, antara Lactobe, audio kayak gitu. Oke, kita cari ya Lactobe untuk anak-anak. Bisa untuk anak-anak 1-12 tahun. Jadi bisa Mbak. Lactobe. Biasanya Gimana, efektif Bu? sekali kalau untuk anak-anak. Iya. Biasanya efektif sekali kalau untuk anak-anak. Oh, Lactobe. Bisa digunakan untuk anak-anak. Sama kalau kemarin di rumah sakit pokoknya cairan di malah apa ya, cairan infus diminumkan apa ya, NaCl kah atau apa gitu. Ada kalau di rumah sakit gitu, susunya diganti rendah laktosa, terus gimana Bu Lili? Ya tetap berhenti gitu Bu. ASI berhenti, itunya diganti LLM. Terus dia dikasih audio seperti itu, diobatin. Ya, sama dikasih lactobacillus ya. Iya. Zinc biasanya masuk juga. Ya, zinc. Karena zinc direkomendasikan sama WHO. Itu harus 10 hari ya Bu?
Gimana Ibu Sri? Kalau ASI itu kan apa ya, untuk semua kondisi ya Bu ya. Mestinya Iya. itu secara teori itu tetap ASI itu boleh enggak Bu? Tetap Bisa enggak? bisa, karena Mbak Nirma sendiri ya. Kalau selama ini kan sementara punya dokter, kalau dokter yang dulu maksudnya itu ASI berhenti dulu. Padahal kan kalau ASI berhenti, kalau pas usia-usia menyusui kan iya, namanya anak-anak kan nggak sehari 2 hari. Itu berapa jam iya, terasa betul kalau untuk ibu. iya. Dan Makanya ASI kemarin, efektif. kemarin kalau saudara saya itu ya tetap diminum ASI-nya. Gitu. Ada pertanyaan lain? Terima kasih, Bu. Ya. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada pertanyaan, masih sisa 40 menit. Mau kardiovaskuler atau gout? Kardiovaskuler tapi nanti nggak nyampe. Apa tuh? Gout. Mantep. Kayak yang Ya udah hipertensi dulu aja. lagi. Nanti kalau nggak selesai ya kita selesaikan di lain kesempatan. Oke, hipertensi. Ini sering banget ya, hipertensi adalah kejadian yang sangat awam di masyarakat kita. Hipertensi itu urgensi 8. Itu dikatakan normal itu apabila kurang dari 120, sistolnya, diastolnya itu kurang dari 80. Hipertensi itu 120 sampai 139 untuk sistolnya dan untuk diastolnya 80 sampai 89. Untuk yang stage 1 hipertensi itu 140 sampai 159. Kalau yang stage 2 lebih dari 160. Nah, kita tahu nih hipertensi ini kan adalah suatu yang sering terjadi di lingkungan kita. Nah, ternyata apabila ini threshold ini adalah pembuluh darah. Jadi tekanan darah kita normal, itu ya udah ini normal. Tapi hipertensi itu mempersempit vesselnya, mempersempit si pembuluh darahnya. Biasanya hipertensi itu terjadi karena stres, terus habis itu terlalu banyak garam, usia, terus habis itu keturunan dan obesitas. Nah, hipertensi itu ada 2 mekanisme terjadinya hipertensi. Yang pertama adalah baroflex, yang kedua adalah sistem renin-angiotensin aldosteron. Jadi, kita harus tahu dulu nih, arterial blood pressure atau tekanan darah arteri itu dikontrol dengan 2 hal. Yang pertama adalah cardiac output. Cardiac output itu adalah menguncup dan melepaskannya jantung. Selanjutnya peripheral resisten ini adalah elastisnya si pembuluh darah. Nah, cardiac output itu dipengaruhi oleh heart rate. Jadi setiap berdetak ini heart rate, selanjutnya kontraktilitas dan kemampuan mengisi dari sebuah jantung. Jadi cardiac output sendiri ini dipengaruhi oleh si heart rate, kontraktilitas sama filling pressure. Tekanan darah akan tinggi jika cardiac output naik dan peripheral resisten naik atau salah satu di antaranya naik.
dari tekanan darah adalah cardiac output dikali peripheral resistance. Jadi, kalau kita ingin menurunkan tekanan darah, cardiac output itu adalah curah jantung, Bu. Jadi, jumlah darah yang dipompakan ke seluruh tubuh dalam waktu 1 menit. Jadi, kemampuan cardiac output sendiri itu diatur oleh heart rate. Heart rate itu adalah jumlah denyut jantung per menit. Ini adalah biar kita paham dulu. Tekanan darah itu dipengaruhi oleh sistem, kalau kemarin di farmakologi 1 belajar sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom itu meliputi beta 1, alfa 1, beta 1. Itu yang terjadi di jantung. Ini nih. Decrease in blood pressure. Jadi, ini increase in blood pressure. Jadi, simpatetik aktivitas simpatetik yang beta 1-nya naik, beta 1 ini diatur oleh sistem saraf otonom. Apabila beta 1 naik, itu akan mengakibatkan cardiac output naik, volume curah jantungnya naik. Maka kalau cardiac tadi kan tekanan darah itu rumusnya cardiac output dikali peripheral resistance ya. Kalau cardiac outputnya naik, maka tekanan darahnya akan naik. Yang kedua adalah sympathetic activity ke alfa 1. Kalau ini kan beta 1, ini alfa 1. Ini bekerja di otot halus. Alfa 1 ini aksinya adalah meningkatkan venous return yang akan menaikkan tekanan darah. Alfa 1 itu juga berhubungan dengan peripheral resistance, di mana peripheral resistance tadi apabila naik ya udah tekanan darah juga akan naik gitu. Ini yang ada di simpatetik, aktivitas simpatetik. Selanjutnya ini adalah yang ada di ginjal. Karena ginjal sama jantung ini temenan kan. Ini kalau renal blood flow atau aliran darah di ginjal ini turun, maka renin ini akan naik. Nah, renin ini juga bisa dipengaruhi oleh beta 1. Beta 1 tadi dipengaruhi oleh sympathetic activity. Apabila renin naik, maka angiotensin 2 akan naik. Apabila angiotensin 2 akan naik, maka peripheral resistance akan naik sehingga tekanan darah naik. Selanjutnya ini ke GFR atau glomerular filtration rate. Apabila GFR-nya turun, maka akan terjadi reabsorpsi. Jadi sodium atau garam dan air itu akan naik. Kalau garam dan air akan naik, itu akan aldosteron ini akan tinggi. Nah, kalau airnya itu naik, garamnya itu naik, maka volume darahnya itu juga akan naik kan. Kalau volume darahnya naik, berpengaruh ke cardiac output. Kalau cardiac outputnya tinggi, itu akan meningkatkan tekanan darah. Jadi kita simpulkan, jadi tekanan darah itu sangat berhubungan dengan ginjal dan sympathetic activity. Sympathetic activity ini diatur di saraf otonom, ada di bisa diatur di otak. Jadi misal sistem saraf otonom itu bekerja di jantung, bisa di mata,
di saraf-saraf gitu. Nah, yang bekerjanya spesifik di jantung itu adalah beta 1. Sekarang kita ke sistemnya. Tadi di atas sudah diketahui kalau faktor yang mempengaruhi tekanan darah itu ada baroflex dan sistem renin, angiotensin, aldosteron. Baroflex itu adalah kayak homeostasis gitu. Jadi merupakan mekanisme tubuh untuk menjaga homeostasis tekanan darah. Ini biasanya baroflex ini yang kalau kita duduk, kita tiduran terus berdiri itu kan kadang tekanan darahnya kan akan berbeda ya dari tidur itu sampai ke berdiri. Nah, itu yang bertanggung jawab menormalkan tekanan darah itu adalah baroflex. Selanjutnya, sistem renin, angiotensin, aldosteron. Untuk sistem renin, angiotensin, aldosteron, kita lihat di sini saja. Renin, angiotensin, aldosteron ini ada di ginjal. Mekanismenya penurunan volume darah. Jika tekanan darah turun, baru akan merespon dengan melepaskan enzim renin. Ini berfungsi mengkonversi angiotensinogen menjadi angiotensin 1 dan kemudian menjadi angiotensin 2 dengan adanya ACE, angiotensin converting enzyme. Ini nanti yang di sistem renin, angiotensin, aldosteron ini yang mekanismenya ACE inhibitor contohnya captopril, terus ARB itu kerjanya di sini nih, di sistem renin, angiotensin, aldosteron. Nanti ada angiotensin 1, ada angiotensin 2. Angiotensin 2 ini itu berikatan dalam sirkulasi menyebabkan vasokontriksi. Vasokontriksi itu menyempitnya pembuluh darah. Kalau menyempit, maka darah akan susah lewat kan. Kalau darah akan susah lewat, berarti tekanannya jantung bekerja lebih keras. Jadi tekanannya ditinggikan. Makanya adanya menjadi angiotensin 2 ini itu dihambat supaya tidak terjadinya vasokontriksi. Bentar, ini gambarannya yang nanti kalau udah tahu obatnya paham kok yang di atas. Golongan obat hipertensi ada tiazid, diuretik, ini semua diuretik di sini. Ada tiazid diuretik, ada low diuretik, ada potasium sparing diuretik atau diuretik hemat kalium, ada karbonik anhidrasa inhibitor, dan diuretik osmotik. Selanjutnya ada golongan obat ACE inhibitor, ada golongan obat ARB atau angiotensin 2 reseptor blocker, ada golongan obat beta blocker, alpha blocker, renin inhibitor, dan kalsium channel blocker. Kita satu-satu. Nanti insya Allah kalau mungkin yang di atas itu tadi bingung, itu sebagai awalan biar kalian ada gambaran sedikit aja. Nanti kalau udah tahu obatnya, insya Allah tahu oh yang ini kerjanya di sini, oh yang ini kerjanya di sini gitu. Diuretik, namanya aja diuretik, pasti juga udah paham semua. Diuretik itu merupakan obat yang berfungsi untuk membuang kelebihan garam dan air. Kita tahu tadi garam dan air itu berpengaruh banget di volume darah. Volume darah tadi berpengaruh pada cardiac output. Jadi, apabila air dan garam dikeluarkan, pengennya volume darah nggak tinggi, sehingga cardiac output-nya nggak tinggi, sehingga tekanan darahnya juga nggak tinggi. Gampangannya gitu untuk diuretik. Diuretik sendiri, tadi contohnya ada banyak. Yang paling sering digunakan adalah loop diuretik, contohnya furosemid,
tiazid yang hidroklorotiazid, contohnya itu diazid, dan untuk yang diuretik hemat kalium, contohnya spironolakton, amilorid, eprenolon, dan tiampenan. Saya jelasin satu-satu. Mekanisme aksi diuretik. Diuretik, of course, tadi kerjanya di bawah, berarti di ginjal. Diuretik. Di sini ada yang acetazolamid, ini yang contoh obat yang karbonik anhidrase inhibitor, ini kerjanya di tubulus proksimal. Selanjutnya yang furosemid itu bekerja di lengkung Henle tapi bagian ke atas. Untuk yang tiazid itu kerjanya di tubulus distal. Dan untuk yang diuretik hemat kalium itu contohnya tadi spironolakton, triamteran, amilorid, itu kerjanya di tubulus kolektifus. Ini kita ke dorongan tiazid, diuretik tiazid. Mekanisme aksinya adalah menurunkan garam dan air sehingga volume darah turun, sehingga kardiak output turun, dan menurunkan tekanan darah. Seperti yang saya katakan tadi. Pada golongan tiazid, yang keluar adalah natrium, kalium, dan air. Jadi, karena natrium dan kalium dan air ini temenan, satu paket, jadi keluar semuanya. Jadi, biasanya orang dengan terapi tiazid, dengan hidroklorotiazid, pokoknya golongan tiazid, itu akan mengalami hipokalemia. Makanya, biasanya pasien yang diterapi menggunakan golongan tiazid akan diberikan suplemen kalium. Karena kaliumnya ini kebuang. Padahal kalium masih diperlukan sama tubuh. Sehingga dikasih vitamin K. Ini untuk farmakokinetiknya. Selanjutnya loop diuretik. Loop diuretik yang sering digunakan adalah furosemid, Lasix. Paling sering digunakan. Nah, di sini kita bisa lihat kalau mekanismenya aksi sama. Intinya, kalau menurunkan volume darah, otomatis kardiak output-nya turun, tekanan darah turun. Di sini yang dikeluarkan natrium, kalium, kalsium, dan air. Sehingga loop diuretik ini dapat meningkatkan level kalsium. Diuretik ini, yang loop diuretik ini, yang Lasix, yang furosemid ini, kaliumnya juga kebablasan keluar. Sehingga biasanya juga diterapi dengan vitamin K juga. Selanjutnya ini nih, diuretik hemat kalium. Kita bisa lihat dari namanya. Kalium. Vanessa. Gimana? Gimana, Bu? Tadi di terapi apa tambahnya? Vitamin K, Bu? Iya. Ya sudah. Oke. Tadi loh, kalau kan kaliumnya kan ikutan turun sama natriumnya, terus ditambahi terapi lagi apa tadi, Bu? Iya, vitamin K. Untuk terapi pengganti kaliumnya, Kak. Tadi Bu Anissa tadi? Gimana, Bu? Sorry. Untuk menghadapi vitamin K ya. Vitamin K, Bu. Iya, vitamin K isinya apa? Vitamin K itu, Bu. Vitamin K atau tablet kalium, Bu? KSR. Tablet kalium. Tablet kalium. Sorry. Vitaminadiol. Itu KSR kayak gitu-gitu, Bu. Sorry kepleset. Kalium.
disuruh makan pisang, itu juga dikasih tablet kalium. Nah, yang ini diuretik hemat kalium. Tapi Diuretik kalau hemat orang jantung, enggak sih. Orang yang GGK yang berisiko kalau makan pisang terlalu banyak. iya, gagal jantung biasanya. Tapi karena kadang nggak mau minum obat, jadi disuruhnya makan pisang gitu. Sekarang diuretik hemat kalium, di sini yang keluar cuma natrium dan volumerin, contohnya amilorid, eplerenon, sama spironolakton dan triamferen. Contohnya, ini sering keluar UKOM. Ini diuretik yang asetazolamid. Ini penghambatan enzim, melewati penghambatan enzim sehingga reabsorpsi ion menurun dan ada efek diuresis atau diuretik. Tetapi untuk asetazolamid ini kurang direkomendasikan karena efek diuresisnya ringan. Selanjutnya diuretik osmosis, contohnya ada manitol dan urea. Bu, Mas, tampilan yang dulu yang tadi, Bu. Yang mana, Bu? Ya itu yang tadi. Oke. Yang ini? Bukan sebelumnya. Ini? Ya, betul. Makasih. Gimana, Bu? Ya, makasih. Pak screenshot. Ya, oke. Selanjutnya ini adalah kita sudah ya, diuretik sudah, kita pindah ke renin angiotensin aldosteron system. Di sini sistem RAS atau RAAS ini yang mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1, angiotensin 2, dan AT1 reseptor dan AT2 reseptor. Tadi di atas kita sudah tahu bahwa angiotensin 2 itu menyebabkan vasokonstriksi. Kalau yang namanya vasokonstriksi berarti pembuluh darahnya mengecil. Kalau pembuluh darahnya mengecil, maka tekanannya akan gede karena nggak nyampe-nyampe kan ke tempat aksinya, sehingga dibutuhkan tekanan yang lebih besar. Makanya tekanan darahnya akan tinggi. Nih, angiotensinogen, angiotensin 1, angiotensin 2. Angiotensin 2 ini akan menyebabkan AT1 dan AT2. AT1-nya akan menyebabkan vasokonstriksi. Nah, obat-obat yang bekerja di renin angiotensin aldosteron itu adalah ACE inhibitor dan ARB. Kalau ACE inhibitor berarti kerjanya di ACE, di angiotensin converting enzyme. ACE ini tadi tugasnya adalah mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Kalau ACE inhibitor berarti ACE ini dihambat sehingga tidak akan terjadi angiotensin 2 dan AT1 reseptor, maka tidak akan terjadi vasokonstriksi. Sampai sini paham nggak? Ya. Oke. Sekarang kita ke angiotensin 2 ke AT1 reseptor. Itu ada obat namanya ARB, angiotensin 2 reseptor blocker. Jadi, untuk angiotensin 2 reseptor blocker, kerjanya ada di sini nih, sebentar. Kerjanya motong di sini, seret, sehingga tidak akan terjadi vasokonstriksi. Seret, kalau ACE yang dipotong sini, seret. Jadi, ini semua tidak akan terjadi. Kalau ARB yang dipotong sini aja, seret, sehingga tidak akan terjadi vasokonstriksi. Ini sampai di sini ada gambaran. Ya. Oke. Sekarang kita ke obatnya.
ACE inhibitor ini mekanismenya adalah mengeblok enzim S-angiotensin 1 sehingga tidak bisa berubah menjadi angiotensin 2. Contohnya yang paling sering adalah captopril. Maaf, balik lagi. Ya, ini mekanisme aksinya. Gampangannya yang ini tadi S-angiotensin 1 tidak berubah menjadi angiotensin 2 sehingga tidak akan terjadi vasokonstriksi. Jadi akan terjadi vasodilatasi. Selanjutnya S inhibitor ini yang paling sering digunakan adalah captopril, lisinopril, ramipril. Captopril efek sampingnya adalah batuk kering, sering banget keluar juga di UKOM. Kontraindikasi untuk wanita hamil. Coba saya tanya, untuk wanita hamil obat hipertensi apa? Metildopa. Ya. Oke. Biasanya ACE inhibitor ini, captopril ini digunakan untuk terapi hipertensi yang dengan pasiennya ini diabetes. Jadi diabetes terus hipertensi bisa menggunakan captopril ini atau ACE inhibitor ini. Captopril atau ACE inhibitor ini bisa digunakan untuk gagal jantung juga. Selanjutnya angiotensin 2 reseptor blocker. Sebenarnya karena kerjanya sama di sistem RAS, angiotensin 2 reseptor blocker dan ACE inhibitor ini kerjanya aksinya mirip-mirip. Tapi kalau tadi captopril itu sering efek sampingnya batuk kering, kalau angiotensin 2 reseptor blocker ini tidak menyebabkan batuk kering. Ini juga kontraindikasi untuk wanita hamil. Angiotensin 2 reseptor blocker itu contohnya yang paling sering digunakan adalah irbesartan, losartan, valsartan, telmisartan, belakangnya sartan, dan nggak apa-apa juga untuk pasien diabetes. Jadi yang aman untuk pasien diabetes itu captopril sama ARB. ACE inhibitor dan ARB ini aman buat diabetes. Selanjutnya calcium channel blocker. Kita tahu dari namanya, calcium channel blocker. Kanal kalsiumnya diblok, gampangannya kayak gitu. Efektif sebagai terapi hipertensi pada pasien angina atau diabetes. Tetapi pada diabetes first line-nya antara ACE inhibitor dan ARB. Tapi ini juga oke buat diabetes. Contohnya ada 3 kelas. Yang pertama di alkilamin, contohnya verapamil, benzotiazepin, contohnya diltiazem, dan dihidropiridin. Kalau yang gampangannya jadi 2 aja, jadi dihidropiridin dan non-dihidropiridin. Tetapi yang digunakan untuk hipertensi itu lebih ke yang dihidropiridin. Contohnya amlodipin, nifedipin, nikardipin, itu lebih ke hipertensi digunakannya. Calcium channel blocker tuh gimana sih mekanisme aksinya? Nah, kita harus tahu dulu kalsium itu fungsinya apa. Kalsium itu merupakan ion penting dalam menjaga fleksibilitas dan kontraksi otot polos. Padahal kita tahu di atas tadi fleksibilitas itu dihitung oleh peripheral resisten. Nah, kalau peripheral resistennya tinggi, maka tekanan darahnya akan tinggi. Ion kalsium itu masuk ke dalam sel melalui calcium channel terhadap peningkatan level kalsium di sitosol. Jadi, kalau ion kalsium ini masuk ke dalam kanal
channel kalsium akan terjadi kontraksi. Kita tahu tadi bahwa kontraksi itu menyebabkan tekanan darahnya naik. Nah, ini namanya kalsium channel blocker. Sehingga kalsium ini dihadang untuk masuk ke dalam kanalnya, sehingga tidak terjadi kontraksi. Itu paham? Gitu. Oke. Efek sampingnya flushing atau mukanya merah. Contohnya amlodipin, nifedipin. Nanti sampai jam Jam berapa? 2 sih harusnya udah selesai kah? Belum kok. Sampai jam 2. Reseptor pada sistem saraf simpatik. Sekarang untuk giras itu sudah selesai. Sekarang kita move ke reseptor pada sistem saraf simpatetik. Tadi yang berhubungan di jantung itu alfa 1, beta 1. Nah, di sini kita lihat. Alfa 1 itu mempengaruhi vasokonstriksi, menaikkan peripheral resisten, menaikkan tekanan darah. Kalau alfa 2 itu lebih ke release of norepinephrine, sehingga akan menyebabkan hipotensi. Jadi ini yang slow. Kalau beta 1 itu bekerja di jantung, kontraksi, increase heart rate. B2 itu bekerja di paru-paru untuk bronkodilatasi. Biasanya untuk obat-obat salbutamol itu bekerja di beta 2. Fungsinya kan bronkodilatasi, bronkodilator. Nah, kalau beta 1 diblok, maka kontraksi tidak akan terjadi. Kalau alfa 1 diblok, maka vasokonstriksi tidak akan terjadi. Jadi nanti akan ada obat alfa 1 blocker dan beta blocker. Kita ke beta adrenergic antagonis. Mekanisme aksinya. Beta 1 tadi kita tahu kalau beta 1 diblok, maka heart rate-nya akan turun, terus habis itu tekanan darah akan turun, kontraktilitas akan turun. Contohnya obat yang selektif hanya mengeblok beta 1 saja, itu adalah atenolol dan metoprolol. Selanjutnya, beta 2 itu menghambat relaksasi otot di sirkulasi sistemik, paru, dan gastrointestinal system. Jadi, tadi kan beta 2 itu tugasnya bronkodilasi ya. Kalau beta 2 diblok, maka terjadi bronkokonstriksi. Maka akan menyempit bronkusnya. Nah, obat-obat seperti propanolol, carvedilol, sotalol, timolol, ini tidak hanya menurunkan tekanan darah, tetapi juga mempersempit jalan nafas bronkus. Sehingga untuk beta 2, beta 1 yang tidak selektif hanya menghambat beta 1 saja, itu dikontraindikasikan untuk pasien yang asma. Jadi propanolol itu kontraindikasi untuk pasien asma. Tetapi apabila pasien asma dikasih atenolol, itu nggak apa-apa. Karena tadi atenolol ini cuma selektif beta 1 blocker saja. Kalau propanolol ini nggak cuma beta 1 yang dihambat, tapi beta 2 yang dihambat. Beta 2 dihambat, maka ini tadi bronkokonstriksi, sehingga akan sesak nafas. Biasanya beta blocker ini digunakan untuk hipertensi dan infark miokard misal, terus habis itu aritmia. Pokoknya yang tekanan darahnya terlalu tinggi atau detak jantungnya terlalu tinggi. Aritmia biasa digunakan beta blocker. Ini penurunan kardiak output. Ini untuk penderita asma diberikan selektif
efektif beta 1 blocker. Contohnya ada metoprolol, nebivolol, dan atenolol. Oke. Bisa tanya, Iya. penggunaan propranolol kadang kita pernah menjumpai untuk pasien hipertiroid itu gimana? Iya, benar. Hipertiroid apa hipotiroid? Hiper kayaknya. Oke. Iya, sama PT. Benar. Bisa. Karena propranolol, karena tahu nggak tiroid itu naikin tekanan darah nggak? Tiroid, hipertiroid. Iya. Ya, karena itu. Dan propranolol adalah terapi yang bagus untuk hipertiroid dan tekanan darah. Ini saya bukain di pilot. Di hipotiroidism kita ke hiper. Ini propranolol diberikan 40-80 mg biasanya setiap 6 jam. Ini obat-obat yang digunakan untuk hipertiroid. Ada bisa PTU, metimazol, ini ada banyak. Gitu ya, Mbak? Ya, Bu. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjut. Oke. Kita pindah ke alpha blocker. Nah, tapi alpha blocker ini jarang digunakan untuk hipertensi beneran ya, hipertensi gitu. Karena efeknya kurang bagus. Nah, ini sesuai untuk hipertensi ringan. Jarang digunakan sebagai monoterapi. Biasanya prazosin selain digunakan untuk hipertensi, digunakan buat prostat juga. Karena dia kan vasodilatasi. Ini alfa atau gimana? Iya, prazosin. Ya, alfa 1 blocker ini untuk prazosin. Ya, semuanya blocker. Terus ini yang tidak selektif alfa atau beta blocker. Jadi mengeblok alfa dan mengeblok beta. Mekanismenya menghambat reseptor alfa 1, beta 1, dan beta 2. Contohnya adalah carvedilol dan labetalol. Carvedilol biasanya untuk gagal jantung, kalau labetalol untuk hipertensi emergensi. Hipertensi emergensi itu adalah kejadian di mana tekanan darahnya itu naik sangat drastis, biasanya 200 per 180 kayak gitu. Sekarang alfa 2 agonis merupakan agonis alfa 2 menurunkan aktivitas syaraf simpatik dan merupakan reseptor alfa A2. Ini yang fungsinya adalah untuk hipertensi. Ini alfa metilodopa itu masuk di golongan alfa 2 agonis ya. Ini paling aman digunakan untuk ibu hamil. Kalau di pilihan nggak ada metilodopa bisa pakai labetalol nggak apa-apa. Masih oke. Tapi kalau di pilihan ada metilodopa ya udah pakainya metilodopa. Selanjutnya ada vasodilator. Vasodilator ini adalah memperbesar pembuluh darah. Nanti kalau udah jam 2 ingetin saya ya. Vasodilator ini memperbesar pembuluh darah. Contohnya ada nitroprusid golongan nitrat yang isosorbit nitrat kayak gitu. Terus ada nitiazem itu juga sebagai vasodilator, phenatorbin juga sebagai vasodilator. Nah, ini vena vasodilator. Jadi semakin
ini semakin besar ini itu adalah semakin besar dia mampu semakin besar. Ini untuk vena, ini untuk arteri. Jadi kalau arteri vasodilator paling bagus minoxidil hidralazine. Tetapi kalau vena vasodilator paling bagus nitrat. Yang ISDN isosorbit nitrat. Vasodilator ini merupakan relaksan. Jadi selain memperlebar pembuluh darah, dia juga sebagai relaksan. Jadi nggak terlalu tegang gitu. Efeknya menurunkan resistensi perifer karena elastisitasnya bertambah kan, sehingga akan menurunkan tekanan darah. Vasodilator ini tadi ada hidralazine, ada minoxidil, ini yang lebih berefek di arteri ya tadi. Sekarang ke hipertensi emergensi. Hipertensi emergensi ini merupakan keadaan yang mengancam jiwa di mana tekanan darahnya biasanya lebih dari 210/150 mmHg. Terapi tujuannya adalah menurunkan tekanan darah dengan cepat. Nah, obat-obat yang untuk hipertensi emergensi ada nitroprosid, labetalol, fenoldopa, dan nicardipin. Kita bisa lihat onset dari aksinya dan durasi dari aksi. Untuk nitroprosid, onsetnya sangat cepat, tetapi durasinya cuma 1-2 menit. Untuk labetalol, ini durasi aksinya panjang, dan onsetnya lumayan cepat sih, ini 5-10 menit. Yang durasinya paling panjang adalah nicardipin, itu untuk first line-nya atau terapi utamanya biasanya antara dua ini, labetalol atau nicardipin. Nicardipin golongan apa? Golongan apa nicardipin? Nicardipin golongan apa? Nggak ada yang bisa jawab. Nicardipin golongan apa? Apa? ARB. Vasodilator. Temennya amlodipin golongan apa? Calcium channel blocker. Jadi calcium channel blocker tadi yang amlodipin, nifedipin, yang tadi kan dibedakan menjadi dihidropiridin dan non-dihidropiridin. Yang non-dihidropiridin biasanya digunakan juga sebagai terapi vasodilator juga bisa, calcium channel blocker. Oke, sekarang kita recall dari awal. Diuretik, untuk diuretik tiazid contohnya apa? Ya, kalau diuretik contohnya apa? Furosemid. Oke, furosemid. Kalau diuretik hemat kalium contohnya apa? Ya. Sekarang kita ke ACE inhibitor. ACE inhibitor contohnya apa? Sebutkan 3. Captopril, ramipril, imidacloprid. Oke. Selanjutnya kita ke ARB. ARB contohnya apa? Telmisartan. Iya, misalkan. Oke, kita move ke calcium channel blocker contohnya apa? Amlodipin. Nicardipin, nifedipin. Oke, beta 1 blocker yang selektif apa? Atenolol, Kalau yang tidak selektif, propanolol. oke, selanjutnya ke alpha 1 blocker contohnya prazosin. Sekarang ke A2 agonis contohnya apa? Bukan, A2 agonis buat ibu hamil. Ya, metylpropionidin A2.
Selanjutnya kita ke untuk hipertensi emergensi paling bagus apa tadi? sama Terus untuk vena untuk mendilatasi vena paling bagus apa? Vasodilator vena paling bagus apa? Iya, nitrat. Iya, terus yang apa lagi ya? Oke, sudah. Ada pertanyaan nggak? Bu, mau tanya Bu, Silakan. untuk cara kerja tadi itu hanya berlaku untuk obat oral atau untuk pemakaian lain juga Bu, seperti IV, IM gitu Bu? Mekanisme kerja, iya. Untuk IV, IM, oral, semua terjadi. Kecuali yang tidak terjadi itu kalau farmakokinetik itu tidak terjadi di IV biasanya. Farmakokinetik yang absorpsi itu kan kalau IV tidak perlu diabsorpsi. Tetapi kalau mekanisme aksi semua terjadi di setiap obat dengan sediaan apapun. Termasuk untuk tetes mata juga Bu, seperti acetazolamid, timolol itu kan juga ada yang sediaannya tetes mata. Timolol acetazolamid itu digunakan untuk penyakit glukoma. Ya benar. Tugasnya adalah dia untuk glukoma itu kan tekanannya tinggi pada matanya dan itu dia menurunkan tekanan pada mata. Jadi termasuk juga tetes mata. Acetazolamid itu digunakan untuk glukoma kalau nggak salah. Iya nggak? Ya, ya betul. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi? Iya, Google Classroom nanti saya kasih kode aksesnya. Nanti saya share di situ, sekalian absen di situ. Oke. Terima kasih semuanya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita ketemu di lain kesempatan. Terima kasih semuanya. Iya. Terima kasih semuanya. Saya minta maaf kalau ada salah-salah kata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Amin.